Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dimas Ruby Ceyadi, NIM 432019-004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya, mata kuliah Kimia Pangan. Dosen pembimbing Ibu Rika Puspitasari, STP MSI. Baik, soal pertama yaitu maltosa terdiri dari dua molekul glukosa yang terhidrolisis. Jelaskan maksud hidrolisis glukosa dalam pembentukan maltosa. Baik, jawabannya adalah hidrolisis glukosa yang dimaksud adalah pemecahan antara dua glukosa yang menghasilkan dan terbentuknya maltosa. Baik, lanjut soal kedua. Mana jenis makanan yang terlebih dahulu diberikan kepada orang yang baru sadar dari pingsan untuk memulihkan energinya? Apa alasannya? Kaitkan dengan jenis-jenis penggolongan karbonhidrat. Baik, jawabannya adalah air madu. Karena air madu termasuk ke golongan monosakarida yang terdapat pada bagian fruktosa, di mana dijelaskan madu adalah hasil hidrolisis sukrosa. Apa itu sukrosa? Sukrosa adalah senyawa penting bagi tubuh karena membantu meningkatkan imunitas tubuh. Jadi, ketika sadar sebaiknya memberikan air madu karena untuk meningkatkan imunitas tubuh orang yang baru sadar dari pingsan. Soal ketiga adalah apa gugus khas pembeda atau penciri pada protein, lemak, dan karbonhidrat? Jawabannya adalah satu, gugus penciri pada protein adalah gugus amin. Gugus penciri dari karbonhidrat adalah gugus karboksil, dan gugus penciri dari lemak adalah gugus karboksil dan 3 rangkaian glaserol. Oke, baiklah. Pertanyaan keempat adalah apa peranan air dalam proses pengolahan pangan? Yaitu 1. Media penghantar panas, kedua mempengaruhi organoleptik, yang ketiga adalah media interaksi gizi dalam pangan, yang keempat adalah media reaksi kimia dan biokimia, yang kelima adalah good cooking medium, yang keenam adalah mempengaruhi umur simpan, dan yang ketujuh adalah media pertumbuhan mikroba. Baik, pertanyaan kelima, mengapa wujud air es dan air biasa berbeda? Jelaskan secara kimia bukan fisik, yaitu perbedaan suhu. Baik, yang kelima adalah jawabannya adalah air biasa memiliki molekul yang terdiri dari 2 atom hidrogen H dan 1 atom oksigen O yang berkaitan dengan ikatan kovalen. Sedangkan air es memiliki sedemikian rupa sehingga 1 atom H terletak di antara satu sisi atom O yang membentuk heksagonal simetris. Pada air biasa, molekul-molekul bergerak cepat, sedangkan pada air es, molekul-molekul air bergerak sangat lambat. Baik, pertanyaan keenam, mengapa kadar air susu bubuk dan tepung susu jauh lebih rendah daripada tepung sereal? Padahal keduanya termasuk produk yang mudah menggumpal. Jelaskan dari aspek kimia, organoleptik, dan mikrobiologi. Jawaban keenam adalah A. Secara kimia, susu bubuk memiliki senyawa yang lebih rendah, mudah menggumpal. Oleh sebab itu, susu bubuk lebih rendah kadar air dibanding tepung sereal. Secara organoleptik, tekstur susu bubuk lebih halus dibandingkan tepung sereal. Nah, yang secara mikrobiologi, susu bubuk sangat rentan terhadap bakteri dan mikroba lainnya jika kadar air tinggi. Baik, soal nomor 7, bagaimana hubungan antara AW dan RH? Hubungan AW dan RH, AW sama dengan ERH per 100 dan ERH sama dengan AW dikali 100. ERH sama dengan kelembaban relatif seimbang. ERH sama dengan 90% sama dengan AW 0,95. Baik, soal nomor 8, jelaskan karakteristik fisika dan kimia protein. Baik, karakteristik fisika protein adalah protein akan terkoagulasi diberikan perlakuan pemanasan. Yang kedua itu protein akan terdenaturasi jika diberi perlakuan pengocokan. Sedangkan karakter
kimia protein yang pertama itu adalah protein akan terkoagulasi jika feednya terlalu asam atau terlalu basah. Yang kedua itu protein ada yang bersifat polar dan non-polar. Ketiga itu adalah protein bisa menjadi pengental, pembentuk buih, dan pembentuk gel jika diberi perlakuan dengan senyawa lain. Pertanyaan ke-9, mengapa air susu dapat dipadatkan menjadi keju atau sari kedelai dapat dipadatkan menjadi tahu? Jelaskan secara kimia. Baik, nomor 9 jawabannya adalah karena pembentukan air susu menjadi keju dan sari kedelai menjadi tahu dipengaruhi oleh aktivitas pH. pH yang terlalu asam atau basah dapat menyebabkan protein terkoagulasi atau menggumpal, sehingga bisa membuat air susu menjadi keju dan sari kedelai menjadi tahu. Hal ini sangat menguntungkan dalam proses pembentukan dua produk ini. Baik, soal terakhir nomor 10 adalah jelaskan cara membaca kurva hubungan AW dan kadar air, serta simpulkan dengan tepat. Baik, pada grafik yang dimaksud yaitu pada bahan A titik kadar air adalah 10 dan AW-nya 0,2. Sedangkan pada bahan B titik kadar air 10 juga dan AW-nya 0,6. Baik, sekian presentasi ujian tengah semester saya mata kuliah kimia pangan. Kalau ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.